melalui eksplorasi dan keintiman fisik bersama pasangan kita. Welcome back to my YouTube channel. Sudah cukup lama saya tidak upload video, namun jangan khawatir, saya akan terus meneruskan review buku tentang Sacred Marriage, yaitu sekarang bab ke-11. Nah, bab 11 ini kita mau belajar apa sih? Kita mau belajar bagaimana hubungan seks itu, yang pertama itu ternyata bisa memberikan manfaat rohani. Dan yang kedua, hubungan seks itu bisa memberikan disiplin rohani. Nah, yang ketiga, indahnya pernikahan, indahnya seks itu bisa terjadi apabila, nah ada 3 poin nih, kita bahas satu-satu ya. Oke, seks dapat memberikan manfaat rohani apabila yang pertama, kita memberikan atau kita memiliki motivasi untuk melayani pada saat kita berhubungan seks. Jadi baik suami maupun istri fokusnya adalah melayani. Fokusnya adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasangan kita. Nah, yang kedua, hubungan seks itu memiliki hasrat. Nah, analogi ini bisa dipakai untuk kalau kita kepingin seks itu kan hasratnya menggebu-gebu kan, bener gak? Nah, ini juga sama. Analogi ini kalau kita pakai untuk menggebu-gebu gitu, untuk mencari Tuhan, menggebu-gebu kita menginginkan Tuhan. Makanya ada lagu bilang, lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Nah, Tuhan tuh mau kita tuh seperti itu, begitu merindukan Tuhan, begitu haus akan Tuhan. Yang kedua, hubungan seks itu bisa memberikan disiplin rohani kalau yang pertama, kita itu menyelesaikan masa lalu kita. Masa lalu yang memiliki kaitannya dengan hubungan seks. Kalau kehidupan kita sebelum menikah itu memiliki histori yang buruk, bagaimana kita jatuh dalam dosa seks, bagaimana kita mungkin punya masa lalu yang tidak enak, nah itu harus pulih. Kita harus memaafkan. Mungkin kita pernah terluka, kita merasa dimanfaatkan, kita merasa dipakai, kita merasa dijadikan objek. Nah, itu semua luka-luka tersebut harus pulih. Itu semua harus diselesaikan, baru hubungan seks itu bisa memberikan disiplin rohani. Nah, yang kedua, bagaimana hubungan seks bisa memberikan disiplin rohani, yaitu kalau kita bersyukur. Nah, kecenderungan seks itu bisa membuat kita hanya berfokus ingin memuaskan diri kita sendiri. Tapi kalau setiap kali kita selesai berhubungan seks, kita ingat kembali bahwa semuanya ini diciptakan Tuhan. Tuhan memberikan seks untuk kita bisa nikmati sebagai hadiah pernikahan, sebagai kado pernikahan. Jadi itu membuat kita mengingat lagi akan Tuhan, bahwa Tuhan itu begitu baik, Tuhan itu begitu sempurna kasihnya, sampai-sampai Dia berikan hadiah seks dalam pernikahan. Jadi setiap kali berhubungan seks, menurut Gary Thomas, ada baiknya kita sebagai pasangan suami istri ambil waktu berdoa dan bersyukur untuk kenikmatan yang ada. Nah, ini membuat kita kembali lagi kepada Tuhan, membuat kita mengingat kembali bahwa semuanya itu anugerah daripada Tuhan. Yang ketiga, nah bagaimana seks itu bisa memberikan disiplin rohani, yaitu lihatlah pasanganmu sebagai saudara dalam Kristus, ya. Jadi kita tidak lihat pasangan kita sebagai objek, tapi kita lihat pasangan kita itu sebagai saudara yang harus diperlakukan dengan baik, yang harus dilayani dengan baik, ya. Jadi seperti itu yang Gary Thomas ajarkan. Nah, yang keempat yaitu rekonsiliasi kuasa seks. Nah, bagaimana maksudnya? Maksudnya cobalah
merasa nyaman dengan hasrat seks yang menggebu-gebu. Jadi ada beberapa orang yang mungkin merasa berdosa, merasa bersalah karena dia punya hasrat seks yang menggebu-gebu. It's okay. Itu bukan sesuatu yang salah, itu bukan sesuatu yang berdosa. Jadi berusaha untuk merasa nyaman gitu ya. Di dalam Matius 7 ayat 9, dari ayat itu Tuhan mau mengajarkan kita untuk bahwa waktu kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memuaskan kita gitu ya. Jadi kalau kita serahkan hasrat itu kepada Tuhan, kita bilang, Tuhan, biar hasrat ini boleh dipakai untuk melayani pasanganku. Nah, pada saat itu seks itu bisa membuat kita memiliki disiplin rohani. Well, sekarang poin yang terakhir yaitu bagaimana seks itu bisa membuat pernikahan kita menjadi indah. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita punya cara pandangnya Tuhan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Cara pandang kita tentang seks ini udah terlalu banyak dirusak oleh perfilman ya, oleh industri. Tujuannya bukan yang lain. Tujuannya hanya mereka mencari keuntungan melalui film yang mereka buat dengan cara yang luar biasa investasinya gitu ya. Mereka bisa bayar orang untuk menjadi aktris atau aktor, kemudian berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun mereka bisa minta kepada artis atau aktor tersebut membentuk tubuh mereka ke gym dan sebagainya hanya untuk mencapai standar yang diinginkan oleh seorang produser film gitu ya. Bisa dibilang gini, tergantung produsernya ya. Dia mau create wanita impian seperti apa atau pria impian seperti apa, itu semua ada di tangan produser. Nah, seringkali kita tuh dirusak melihat wanita yang indah tuh seperti yang di film-film, melihat pria yang indah tuh seperti yang di film-film, tapi kita nggak punya sudut pandangnya Tuhan. Kita nggak lagi menghargai istri kita yang bangun pagi ya, mereka siapin makanan buat kita sampai-sampai, atau yang melakukan jaga anak kita, mengajari anak kita sekolah. Karena hal-hal tersebutlah mereka nggak sempat lagi nge-gym, mereka nggak sempat lagi olahraga dan sebagainya. Ya, tentunya hal ini bukan menjadi sebuah alasan untuk kita nggak berolahraga, tapi jangan kita tidak menghargai pasangan kita hanya karena kita melihat dari sudut pandang perfilman atau wanita atau ya. Makanya saya nggak saranin teman-teman untuk nonton video porno karena itu semua settingan, semuanya itu di-create by demand gitu ya. Nah, makanya coba melihat sudut pandangnya Tuhan. Bagaimana di dalam Amsal juga dikatakan, Amsal pasal yang terakhir di situ disampaikan bagaimana seharusnya seorang wanita, bagaimana Tuhan mau seorang wanita itu berperilaku. Nah, itu yang dihargai harusnya. Jangan kita terjebak oleh sudut pandang yang salah. Nah, ini ada salah satu ayat ya di dalam Amsal 5 ayat 20. Hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalang dan mendekap pada perempuan asing gitu ya. Kenapa nggak kamu justru menghargai istri kamu, malah kamu melihat hal-hal yang bukan menjadi milik kamu gitu. Nah, berikutnya yang kedua adalah berikan apa yang Anda miliki ya. Yang kamu punya itu, kamu tahu bahwa itu tuh tubuh kamu yang bisa kamu berikan kepada pasangan kamu, yang bisa kamu berikan untuk melayani pasangan kamu. Jadi kamu tuh bukan milik kamu lagi gitu ya. Kamu bukan milik diri kamu sendiri lagi, tapi kamu bisa deliver yang kamu punya kepada pasangan kamu. Jangan kamu berpikir bahwa aku udah gak cantik lagi, aku udah gak seperti dulu lagi, aku kurang menarik dan sebagainya. No, persembahkanlah yang terbaik untuk pasanganmu. Kamu bisa olahraga ya. Makanya saya sangat appreciate buat orang-orang yang tetap
jaga gitu ya, tetap memberikan yang terbaik di tengah kesibukan yang ada. Mereka tetap berusaha olahraga, mereka tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang ya untuk mempersembahkan yang terbaik buat pasangan mereka. Dan wah, that is awesome for me gitu ya. Nah kemudian yang ketiga ya, keluar dari diri sendiri. Seks itu dapat menjadi cara Tuhan memanggil kita untuk saling berhubungan satu dengan yang lain. Kita dapat belajar menggunakan dorongan seks untuk membentuk karakter kita. Gitu ya. Kadang-kadang kan orang-orang itu suami-suami juga ya ada bagusnya sih ya. Misalnya ada beberapa orang yang bilang, gue takut nggak dapet jatah, lebih baik gue ngalah gitu kan. Walaupun sebenarnya bukan jatah ya, tapi maksudnya kadang-kadang jadi kita tahu kita saling membutuhkan gitu ya. Kita nggak hidup sendiri, kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kita saling melayani gitu ya. Kemudian yang keempat, harga dari gairah ya. Yang terakhir, harga dari gairah. Seorang istri yang secara seksual aktif dan puas itu memancarkan energi gitu ya, mukanya berseri-seri. Mungkin kalau waktu ke kantor ketemu customer, wah wajah Enci bagus banget, berseri-seri, wah cantik ya. Nah itu orang-orang yang dipenuhi secara seksual. Begitu juga pria. Kalau pria dipuaskan seksualnya juga, saya percaya ada sukacita, ada antusias, ada kepuasan gitu ya. Kalau kita mengerti hal ini gitu ya, kita bisa tahu dan bisa mengerti bahwa ini penting banget untuk pasangan kita loh. Nah di buku ini ada statement yang bilang begini nih, ini menarik nih, saya bacain ya. Membiarkan gairah pernikahan mengalir bebas ada kalanya merupakan sesuatu yang sehat dan baik. Bahkan ketika kita khawatir akan jatuh dalam nafsu yang tak terkendali. Karena pernah terbakar nafsu, sebagian orang mengira harus menghentikan sama sekali gairah seksual mereka. Hidup yang sehat adalah hidup yang dapat berkata ya dan tidak. Gitu ya, ada di mana waktunya untuk berpesta dan ada waktunya tidak gitu ya. Ada waktunya berpesta ya berpesta gitu ya, berpesta, berhubungan seks lah dengan baik gitu ya. Jadi biarkan mengalir gitu ya. Apalagi ya ya seperti itu. Jadi ada waktunya berkata iya, pada saat iya ya berpestalah, pada waktu tidak ya kita harus kontrol. Nah sebenarnya ini juga kalau waktu remaja ya kita pernah belajar bagaimana kita harus kontrol ourselves, jangan berhubungan seks dulu. Nah sebenarnya itu ada tujuannya juga, yaitu pada waktu nanti berpesta teman-teman bisa menikmati tanpa rasa bersalah, dengan penuh sukacita, dengan bisa benar-benar merayakannya gitu. Nah yang kelima, rayakanlah ya. Jadi pada waktu rayakanlah dengan baik gitu ya, dengan penuh keantusiasan gitu ya. Jadi dibilang begini, ada waktu untuk berpantang, ada waktu untuk memikul salib setiap hari, ada waktu untuk melewati api pemurnian, namun ada pula waktu untuk pindah ke dunia yang lain. Melalui eksplorasi dan keintiman fisik bersama pasangan kita. Oke? Jadi beberapa di antara kita perlu diingatkan untuk merayakan hubungan suami istri dengan penuh gairah. Beberapa kita, ada yang gak usah diajarin, tapi ada yang perlu diajarin gitu ya. Ada yang udah lupa mungkin sekian tahun menikah, mereka tidak merayakannya lagi gitu ya. Take time, pergi ke sebuah hotel hanya berdua, tinggalkan anak gitu ya. Jadi ada perlunya, ada waktunya gitu kita merayakan. Nah yang terakhir, melampaui sentuhan ya. Jadi pastikan
bahwa di balik setiap aktivitas fisik, entah itu hembusan nafas, keringat, maupun sentuhan bagian-bagian tubuh yang menyenangkan, Dia atau Tuhan itu sama sekali tidak memalingkan wajahnya pada saat kita melakukan hubungan seks, gitu ya. Dia menghendaki kita memiliki pengalaman seks, tetapi pengalaman itu harus disertai kehadirannya, prioritasnya, dan moralitasnya, gitu ya. Tuhan mau tetap hadir, even sekalipun pada saat kita berhubungan seks, karena hubungan seks itu bukan sesuatu yang berdosa kalau dilakukan bersama suami atau istri kita yang sah, gitu ya. Pengalaman yang seperti inilah yang bisa menolong kita bertumbuh secara rohani. Kita diubahkannya melalui ranjang pernikahan, sama seperti kita diubahkannya melalui disiplin berdoa. Well, seru ya, menarik bab ke-11 ini. Dan saya berharap teman-teman semua diberkati, para couples, kalian diberkati, dan keep loving and inspiring. Bye-bye. Jangan lupa like, komen, dan share ke banyak teman-teman kamu kalau kamu diberkati oleh video saya hari ini. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.